Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membagikan share screen tentang media pembelajaran, dan yang saya akan bahas tentang media pembelajaran itu ada 4. Nah, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga manfaat, dan yang terakhir jenis-jenis. Oke, sebelumnya, hello, I am Wafa Widiantika from kelas PTIK-D. Saya di sini akan mempresentasikan tentang media pembelajaran. Kita berlanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian. Pengertiannya apa ya? Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Adapun menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Haji Malik tahun 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Dan yang kedua yaitu fungsi yang akan kita bahas. Fungsi dari media pembelajaran yaitu, yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Yang kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Di bahasan selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran, ada manfaat. Manfaat media pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu manfaat bagi guru dan juga manfaat bagi siswa. Untuk manfaat bagi guru, yang pertama, mempermudah guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Adapun manfaat bagi siswa terdiri dari yang pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Selanjutnya, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Kualitas belajar siswa meningkat. Proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang terakhir, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Dan pembahasan terakhir di media pembelajaran, yaitu ada jenis-jenis. Jenis-jenisnya tersendiri ada 5. Apa aja ya yang termasuk jenis-jenis pembelajaran? Oke, kita klik selanjutnya. Slide selanjutnya yang pertama yaitu media cetak. Media cetak terbagi ke dalam 3 golongan, yakni yang pertama, media cetak lepas, seperti buku, modul, majalah, gambar, leaflet, handout, dan foto-foto. Yang kedua, media cetak dipajang, seperti poster, peta, papan panel, mading. Dan yang ketiga, media cetak diproyeksikan, seperti OHP atau slide projector.
Oh, gitu ya, media cetak. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa yang bertipe auditori. Contoh media audio diantaranya radio, CD, DVD player, MP3, game interaktif, dan masih banyak lagi. Itu yang kedua ya. Nah, untuk yang ketiga, yaitu media audiovisual. Media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Seperti yang sekarang sedang terjadi, yaitu media pembelajaran jarak jauh. Kebanyakan para guru menggunakan media audiovisual, yaitu media interaktif antara audio dan visual, seperti yang ada di Ruang Guru, Zenius, dan masih banyak lagi aplikasi yang media pembelajaran yang menggunakan audiovisual, ataupun ada di YouTube dengan channel-channel tertentu. Dan yang keempat, yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberikan respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Contoh yang pernah saya baca, yang pernah saya lihat tentang media interaktif itu, yaitu sekarang ada sejadah khusus untuk anak-anak, dan ketika kita klik satu tombolnya, maka akan memunculkan bacaan sholat. Jadi sehingga si sejadah itu bisa menuntun anak-anak untuk bisa membaca bacaan sholat dengan benar. Yang terakhir atau kelima, media pembelajaran e-learning. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Electronic learning atau e-learning mencakup pembelajaran berbasis website, mobile, m-learning, dan juga blended learning. Banyak juga sih di zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi ini ya. Jadi kebanyakan kita menggunakan website-website tertentu untuk belajar mengajar secara jauh. Oke. Thank you. Any question? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan tentang media pembelajaran yang hanya membahas pengertian, fungsi, manfaat, dan jenis-jenis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.